Shalom, puji Tuhan, kita saat ini sekali lagi diberi kesempatan untuk mempelajari kitab Yesaya. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan pada kami semua untuk mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Kiranya tangan Tuhan membimbing hamba Engkau yang penuh kekurangan ini, dan roh Tuhan memberi hikmat pada kami semua, supaya dapat mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita sudah belajar kalau seminggu yang lalu tentang kitab Yesaya pasal 14 ayat 1 sampai 21 yang saya beri judul ejekan terhadap Raja Babel. Hari ini kita akan mempelajari kitab Yesaya pasal 14 ayat 22 sampai dengan 27 yang saya beri judul nubuatan tentang hukuman ilahi atas Babel dan Asyur. Dan minggu depan kita akan membahas kitab Yesaya pasal 14 ayat 28 sampai dengan 32 dengan judul hukuman ilahi atas Filistia. Sekarang marilah kita membaca dahulu Yesaya pasal 14 ayat 22 sampai dengan 23. Nanti kita akan membaca ayat-ayat selanjutnya di ayat 24 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan Yesaya pasal 14 ayat 22 dan 23. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan keturunannya yang tersisa, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak padang gurun dan menjadi air rawa-rawa. Kota itu akan kusapu bersih sampai musnah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau Anda memperhatikan, di dua ayat ini berkali-kali bahkan 3 kali menyebutkan tentang demikianlah firman Tuhan. Kalau di ayat 22 tidak ada ayat demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lalu di 22 ada ayat lagi di bagian ayat 22 di bawahnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan di ayat 23 akhir dari perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan semesta Allah sekali lagi diucapkan. Apakah yang akan ditekankan oleh kitab Yesaya pasal 14, 22 dan 23 ini? Kok sampai 3 kali disebutkan demikianlah firman Tuhan dan 2 kali semesta alam? Ini menunjukkan penekanan yang membuat nubuat ini bukan sembarangan, tetapi Tuhan pencipta semesta alam. Ini berarti yang dinubuatkan itu akan sungguh-sungguh terjadi karena Tuhan semesta alam yang berbicara, pencipta langit bumi yang berbicara. Kita tahu di dunia ini kalau ada orang membuat janji apa yang akan terjadi, yang dia menyatakan aku mau berbuat ini, berbuat itu, berjanji ini itu, manusia dengan 1001 macam alasan akan tidak melakukan janjinya. Nah, mungkin karena alasan ini itu
Kita tidak tahu, manusia seringkali ingkar janji. Tetapi di sini nubuat daripada Tuhan semesta alam sampai dinyatakan 3 kali dalam 2 ayat menjanjikan bahwa Tuhan semesta alam akan memusnahkan Babel dari muka bumi. Nubuat ini berhubungan dengan Yesaya pasal 14 ayat 21 yang menyatakan bahwa anak cucu dan Raja Babel dan juga cicitnya itu juga akan dimusnahkan. Mereka tidak akan membangun lagi, baik di dunia ini, di dunia mereka, dan di kota-kota lainnya. Mereka tidak akan menduduki dunia lagi. Ini firman Tuhan dikatakan. Sekarang kita melihat di Yesaya ayat 22 itu, nubuat itu dikatakan. Di ayat 22, dikatakan lagi bukan hanya Raja Babel, anak cucunya, cicitnya pun. Dikatakan Raja Babel itu namanya akan dilenyapkan. Disebutkan, aku akan melenyapkan nama Babel dan keturunannya yang tersisa, anak cucu dan cicitnya. Hal ini menunjukkan kalau orang itu biasanya menurunkan dari bapak ke anak, yaitu nama keluarga dan lain sebagainya. Ini disebutkan anak seringkali meneruskan ke cicitnya dan terus menerus. Tapi di sini dilenyapkan, tidak akan ada lagi nama Babel dari keturunannya yang tersisa, bahkan cucu dan cicitnya. Nubuat ini sebetulnya sudah dinyatakan di Yesaya pasal 13 ayat 19 sampai dengan 22 yang menyatakan Babel yang dahulunya pusat kebudayaan akan berubah menjadi padang gurun. Saya bacakan lagi yang sudah dibahas sebelumnya. Di sini Yesaya 13, 19 sampai 22 demikian bunyinya. Babel, semarak kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikkannya. Ia tidak akan pernah lagi didiami, tidak akan lagi dihuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana. Gembala-gembala tidak akan membawa hewannya berbaring di sana. Namun binatang gurunlah yang akan berbaring di sana. Dan rumah mereka akan penuh burung hantu, burung unta akan tinggal di sana. Dan siluman kambing akan menari-nari di sana. Anjing-anjing liar akan menyala di dalam puri-purinya. Dan serigala-serigala liar di dalam istana-istana kesenangannya. Waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang. Di sini kita melihat bagaimana ini kota dan kerajaan yang dulunya semarak, itu yang megah, tapi akan hancur, dinubuatkan akan seperti Sodom dan Gomora. Dan juga disebutkan di sini tidak akan didiami lagi oleh orang Babel itu turun-temurun. Bahkan orang yang berkemah juga tidak ada. Yang ada adalah binatang gurun. Dan juga disebutkan yang ada di situ, yang berbaring di situ itu adalah rumah-rumah daripada burung hantu, burung unta yang di situ. Dan kambing, siluman di situ, siluman kambing akan menari di sana. Anjing liar yang akan menyala
demikian juga serigala liar dalam istana kesenangan. Dan di sini sebutkan, jadi bukan tempat untuk manusia, tetapi tempat untuk binatang-binatang liar. Kita melihat Tuhan Allah semesta alam sungguh-sungguh akan menghukum Raja Babel, keturunannya, bahkan termasuk tempat pun akan dimusnahkan. Di sini kita melihat lagi di Yesaya 14 ayat 23 dikatakan, Aku akan membuat Babel menjadi milik landak padang gurun dan menjadi air rawa-rawa. Kota itu akan kusapu bersih sampai musnah. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, kalau sudah disebutkan di pasal 13, di pasal 14 ditekankan lagi. Tuhan akan memusnahkan kota Babel yang megah. Dan sekarang ini dinubuatkan akan menjadi tempat tinggal binatang liar. Dan juga di situ ada air rawa-rawa, bukan tempat penghuni manusia. Tuhan semesta alam akan menyelesaikannya dengan menyapu bersih dan membawa kehancuran kota Babel. Jadi habis. Kalau kita melihat di sini hukuman ilahi atas Babel, sekarang kita akan melihat ternyata hukuman ilahi juga akan dinyatakan atas Asyur. Hukuman ilahi atas Asyur itu terdapat di pasal 14 ayat 24 sampai dengan 27. Raja Babel itu sudah tiada. Kotanya, negerinya sudah hancur berantakan. Sekarang ini Tuhan juga berbuat akan terjadi dengan kota di sini. Untuk siapa? Untuk Asyur. Kita akan melihat di sini Tuhan berjanji. Tuhan semesta alam bersumpah. Sumpahnya itu apa? Kalau kita melihat di ayat 24. Tuhan semesta Allah telah bersumpah demikian. Sesungguhnya seperti yang kurencanakan, demikian akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Tuhan Allah semesta alam, pencipta semesta alam, bersumpah. Sumpahnya apa? Dia ini sudah merencanakan, yang Tuhan rencanakan akan terjadi, yang Tuhan sudah rancang itu akan terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa yang dikatakan oleh Tuhan semesta alam itu adalah betul-betul serius, betul-betul penting, betul-betul akan terjadi. Nah, apakah yang dikatakan? Bukan seperti manusia ini yang selalu tadi saya katakan, kalau berjanji ini berjanji itu berubah pikiran. Oh, kalau mengatakan ini aku bisa, iya. Ya, tapi nanti berubah pikiran. Nanti ini ya aku berjanji terus akan membantu, tapi tidak. Nah, manusia itu tidak dapat dipercaya. Tetapi kita bisa mempercayai Tuhan semesta alam. Apa yang diucapkan Tuhan itu dapat dipercayai. Kalau Tuhan Allah, apalagi dikatakan bersumpah tentang suatu nubuat, berarti ini benar-benar akan terjadi. Yang disebutkan ini Tuhan ini sebelum bersumpah dia sudah merencanakan. Dia juga menegaskan bahwa ini sudah direncanakan. Apakah yang benar-benar akan terjadi? Di ayat 25, pasal 14 ayat 25,
Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan atas mereka, atas umatku akan terbuang. Demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Ini sekali lagi diumumkan, selain Tuhan akan menghancurkan Asyur dalam tanah milik Tuhan sendiri, Tuhan juga akan menginjak mereka di atas gunung Tuhan. Berarti Tuhan akan menghabiskan juga orang Asyur dalam negeri Tuhan. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku. Jadi di dalam negeri Tuhan disebutkan orang Asyur itu tidak akan ada lagi yang hidup di situ. Dan menginjak mereka atas gunungku. Tempat baik Allah Tuhan adalah di atas gunung yang gunung Tuhan. Umat Tuhan beribadah. Di situ itu orang Asyur juga disingkirkan, bahkan diinjak-injak. Di satu pihak Tuhan akan menghancurkan orang Asyur yang menindas umatnya. Di lain pihak Tuhan di sini di ayat 14 ayat 25, kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Jadi orang Asyur itu meletakkan kuk, meletakkan beban di atas umat Tuhan, dikatakan akan dibuang. Demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Yang dibuang adalah selain kuk, juga beban akan dibuang. Demikian ini menunjukkan Tuhan membinasakan orang Asyur di dalam negerinya, juga di dalam negerinya Tuhan, dalam gunung Tuhan. Demikian juga kuk ini akan dilepaskan dari umat Tuhan, dan bebannya juga akan dilepaskan dari atas umat Tuhan. Di sini kita belajar. Tuhan Allah semesta alam tidak menutup mata terhadap umatnya yang menderita, yang ditindas, diperas orang lain, bahkan oleh bangsa lain. Pada waktunya Tuhan akan bertindak. Itu akan dilepaskan, dibuang. Nah, kalau kita melihat di ayat 26 dan 27 disebutkan, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya yang telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Kalau kita lihat di ayat 26 dan 27 ditekankan, ini sudah dirancang dan direncanakan Tuhan terhadap seluruh bumi. Apa yang sudah dirancang itu? Tangan Tuhan itu sudah teracung terhadap segala bangsa. Dan apa yang Tuhan rancangkan itu tidak ada yang bisa menggagalkannya. Tidak ada yang bisa menyetop Tuhan tentang rancangan Tuhan terhadap umatnya. Nah, di sini kita melihat Tuhan itu tidak bisa didikte. Tuhan itu kalau merencanakan sesuatu tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Tuhan di sini mengatakan dia ini adalah rancangan yang dibuat untuk seluruh bumi
dan tangannya yang sudah teracung terhadap segala bangsa. Tuhan Yesus mengatakan di Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarkanlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Kita tadi lihat di ayat-ayat sebelumnya, yaitu bahwa kuk yang dipasang oleh orang-orang yang menyiksa umat Tuhan itu akan diambil, akan dibuang. Dan di sini Tuhan mengatakan, kuk itu kalau kita menanggung kuk dari orang di dunia ini, Tuhan juga dikatakan, datanglah kepadaku yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan Tuhan akan menggantikannya dengan kuk daripada Tuhan, yaitu kuk yang menyatakan bahwa Tuhan itu lemah lembut, rendah hati, supaya jiwanya bukan makin tertekan. Kita yang berharap pada Tuhan malah mendapatkan kelegaan. Karena apa? Kuknya dari Tuhan bukan menindas. Kuk yang Tuhan yang berikan bukan yang diberikan seperti musuh-musuh itu, makan, menekan orang, membuat hidup orang sengsara. Tapi kuk yang dari Tuhan itu menyenangkan dan tidak membebankan, tetapi malah dikatakan beban Tuhan ringan. Di sini kita semua diajak oleh Tuhan Yesus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberi kelegaan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. 2 ayat berturut-turut tadi itu menyebutkan kelegaan yang dapat diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Beban berat dari berbagai dosa. Dosa yang mementingkan diri sendiri. Dosa yang mau untuk diri sendiri, untuk kepentingan sendiri dan keluarga besar sendiri ini akan disingkirkan. Diganti dengan kuk daripada Tuhan Yesus yang sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak mementingkan diri sendiri, bukan menurut kemauannya sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Maka marilah kita belajar mau menerima kuk dari Tuhan Yesus yang bagaimana disebutkan lemah lembut, menyenangkan, dan ringan. Teman-teman semua, dari Yesaya pasal 14 ayat yang telah kita belajar 22 sampai dengan 27. Kita sudah belajar beberapa hal. Kita belajar Tuhan Allah semesta alam tidak menutup mata terhadap umatnya yang menderita, yang tertindas, yang diperas orang lain, bahkan bangsa lain yang mementingkan dirinya mereka sendiri. Sejarah mengajarkan umat Tuhan yang telah berdosa, Tuhan akan memang menggunakan apa saja yang Tuhan tahu, kadang-kadang bangsa asing untuk menawan umat pilihannya. Tapi kita juga tahu bahwa orang yang tertawan itu mengalami penderitaan dan siksaan atas perbuatannya mereka. Tetapi perbuatan manusia dan penguasa yang semena-mena, sombong dan tidak takut pada Tuhan itu dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak senang dengan hal itu.
Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan sendiri akan bertindak pada saat yang Tuhan tentukan sendiri. Janganlah menjadi orang yang sombong. Janganlah menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Janganlah menjadi orang yang bertindak semaunya sendiri menurut keinginan hatinya sendiri. Tetapi pada masa yang Tuhan tentukan sendiri, umatnya yang tertindas itu kalau sudah bertobat, hari ini diajarkan Tuhan akan melepaskan. Maka marilah datang kepada Tuhan. Lembah lembut, Tuhan yang rendah hati. Tuhan yang memperhatikan kita. Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan kuk Tuhan itu bukan memberatkan, tapi kuk Tuhan itu memberikan keringanan. Marilah kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman Engkau yang begitu menguatkan hati kami masing-masing. Supaya tidak bertindak semena-mena, mengikuti kemauan sendiri, sombong, melainkan mau bertobat dan mengikuti kemauan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan juga bertindak semaunya Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, memberikan kita semua yang mau percaya kepada Tuhan suatu kelepasan. Marilah Tuhan, tolong anak-anak Engkau mau datang kepada Engkau. Terima kasih. Kiranya saat ini menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati Anda semua. Kiranya Allah Bapa, Roh Kudus, dan Allah Putra menolong dan membimbing kau kepada jalan Tuhan yang benar. Amin. Minggu depan kita akan meneruskan Yesaya pasal 14 ayat 28 sampai 30.